kok channel ini muncul terus ya? Coba tak klik. Hello, welcome back to my channel. Untuk kali ini kita akan membahas lagi tentang apa ya enaknya, tentang gimana video kita biar bisa direkomendasikan di channel besar ya. Udah banyak sih sebenarnya udah bahas itu, cuman kita buat materi aja di sini ya. Video kita itu sebenarnya bisa kok, sebenarnya bisa direkomendasikan di video channel besar. Sistemnya itu collab. Wah, collab gimana itu, sama aja nanti kita ngeluarin uang lagi untuk collab sama YouTuber besar. Kita kan baru mulai, sama-sama ya, kita baru mulai ya. Cuman aku ada beberapa channel yang sudah jalan dan saya sudah praktekkan sendiri begitu. Itu ternyata gini bisa ya, seperti yang dikatakan di channel-channel sebelah. Ada Insan Tutor kan juga ada juga si Brilian, ada juga sekarang Timon. Bahwasanya bisa kok, tapi cuman ini hanya beberapa ilmu yang saya ambil dari beberapa channel ini, terutama di Insan Tutor dan juga Brilian Tutorial. Itu gini, video kita itu bisa kok direkomendasikan di channel besar. Dengan cara gimana? Buat kita nontonnya itu selang-seling. Dalam artian nggak mungkin ya, zaman sekarang dalam satu rumah itu punya satu HP aja nggak mungkin kan, gitu. Terutama gini, umpamanya saya buat video gitu ya, video sudah saya upload dan setelah itu kan nggak ada view itu. Gimana agar dapat view dari channel besar? Nah, setelah kita selesai setelah kita selesai mengupload video tersebut, kita pakai HP yang lain bisa pakai HP istri yang sudah punya istri, bisa pakai HP orang tua, adik, kakak, paman, cucu, nenek, kakek, cici, terserah. Terus itu bisa dipakai. Gimana caranya? Yang pertama harus dilakukan adalah tentukan dulu channel kita itu membahas tentang apa. Jadi biar tidak nyasar kemana-mana, karena kita tujuannya adalah mencapai target penonton kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ginilah cara gampangannya channel gaming Mobile Legends gitu ya, yang paling rame ya. Jadi seumpamanya gini, kita datangi dulu channel besar, dalam hal kita ketik namanya, nasihatin nggak apa ya, kita bahas pelan-pelan aja sambil dengerin aja ya, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Jadi kita sebelum kita video kita pakai HP lain, diusahakan kita mengunjungi ke channel besar. Channel besar itu tujuannya apa? Kita cari video yang viewsnya banyak dalam kurun waktunya jangan sampai 28 hari, kalau bisa 7 hari. Itu lebih work menurut saya. Kenapa? Karena kalau 7 hari itu masih video mereka yang fresh. Bisa kemungkinan jika video mereka meledak, kalau bisa meledak, kan nanti kemungkinan bisa meledak dan video kita bisa direkomendasikan di situ kan, dalam arti trafiknya kita tinggi. Kalau kita ambil yang video lama 3 bulan 4 bulan yang lalu, belum tentu bisa meledak lebih cepat. Karena apa ya, itu tadi, karena video lawas ya, memang sebagian yang video lawas bisa up, aku ngerti bisa up, cuman lebih baiknya kita pakai yang video baru dengan views yang banyak. Kenapa? Berarti otomatis dalam siklus 7 hari atau mungkin 1 hari itu kita bisa rekomendasikan di channel tersebut. Kemungkinan ya, menurut saya bilang karena kemungkinan bisa kita dapat rekomendasi kalau ada penelusuran ke channel tersebut. Dalam di video yang kita buat rekomendasi, cara gampang gini, kita kunjungi kan Mobile Legends ya, kita bahas Mobile Legends dulu ya. Kita kunjungi channelnya bisa Aura atau mungkin bisa mengunjungi channelnya si Just No Limit. Kita ambil video mungkin 1-7 hari terakhir, kita buat playlist
kalau bisa nggak apa-apa kita buat playlist, atau kita bermain gini, kita masuk ke halaman channel besar tersebut, kita ambil hari pertama sampai hari ke-7 untuk mengetahui mana yang banyak memview video tersebut gitu. Nah kita view itu monggo mau nyampe 3 menit, 8 menit atau habis terserah. Kalau sampai habis itu lebih bagus, karena apa? Itu mempengaruhi ke retensi tonton, retensi menit tonton itu juga bagus. 3 menit game monggo, karena 3 menit sendiri kan juga udah masuk ke YouTube, nggak masuk ke spam. Tapi jangan terus-terusan. Jika dalam mata siklus mungkin 100 video 3 menit, pertanyakan juga. Itu mungkin yang bisa dijawab di grup-grup VPN ini ya. Kenapa kok banyak spam sebagainya? Karena penontonnya cuma rata-rata 3 menit, padahal videonya lebih dari 3 menit. Jenis yang ditonton yang rame itu gitu. Itu akan menyebabkan apa? Rekomendasi kita turun dari YouTube. Karena mesin akan beranggapan bahwasanya untuk channel kita itu sudah rame gitu. Dan kita bisa membentuk SEO dengan seperti itu. Dalam artian gimana? Kita masuk channel besar lagi, udah habis kan, kalau gampangnya video yang kita channel besar sudah tonton sudah habis sampai full. Nah kita bisa, mungkin kita geser ke bawah kalau pakai Android, terus kita ketik judul kita. Bisa mau membuat keyword sendiri, oke. Karena keyword itu sebenarnya yang membuat kita sendiri, bukan YouTube yang membuat sebagainya. Yang membuat itu user atau orang-orang yang penjelajah di Google dan sebagainya. Itu keyword, bukan robot yang membuat ya. Jadi keyword itu yang membuat manusia. Lah kok bisa manusia yang membuat? Kenapa? Gini, semakin banyak pencarian itu kan semakin banyak sistem memori yang diterapkan di YouTube. Sistem memori apa maksudnya? Manusia itu punya ingatan. Jika terlalu banyak yang nonton, ingatan itu akan menjadi ingatan itu. Jika kita nonton terlalu banyak, menjelaskan gimana ya? Manusia itu punya ingatan. Jika ingatan itu diingatkan terus, ya kan? Jadi sistemnya seperti itu. Jadi tambah ingat, jangan otak kita kan diasah. Jangan bot itu kan diasah untuk membuat keyword atau SEO. Sebenarnya kan SEO kan terdiri kan dari keyword master. Apa yang mau dicari seperti itu. Cara membuat YouTube, kita ketik di search YouTube, keluar pasti banyak banget. Cara membuat YouTube tahun 2022, cara membuat YouTube tahun 2023, 2024, monggo pasti akan keluar. Itu keyword. Yang membuat siapa? Bot, bukan. Yang membuat ya manusia, tapi yang menyimpan memorinya bot dari sistem browser atau sistem internetnya, dari YouTube-nya, dari Google-nya, Blogger, sebagainya, sistem penelusurannya gitu. Kenapa muncul Google Trend? Nah itu bisa dijadikan alasan. Di situ adalah tampungan dari manusia-manusia yang sering mengetik tentang hal-hal tertentu. Contohnya itu adalah top global Mobile Legends. Di Google Trend pasti keluar banyak top globalnya gitu. Itu yang membuat apakah Google? Bukan. Yang membuat adalah manusia yang sering mencari video tersebut begitu. Kalau kita memakai VidIQ, kita memakai Tabadi, itu hanyalah pembantu agar gimana kita membuat judul dan sebagainya agar lebih menarik dan lebih mempersingkat kita daripada harus masuk Google Trend. Itu menurut saya ya, mohon maaf jika ada salah, mohon bisa dikoreksi. Itu karena saya menjalankannya seperti itu. Kita kembali lagi gimana rekomendasinya biar bisa masuk ke channel besar. Itu tadi, kita masuk ke channel besar, kita tonton sampai habis 2 atau 3 video. Kenapa?
kita mengevaluasi biar tidak terjadi spam. Syukur-syukur yang monet hati-hati juga biar terjadi traffic invalid. Karena gini, habisan ini kok ini ya, dan ini ya, ada apa gitu. Bahkan nontonnya kok cuma 2 menit ya, kok 3 menit ya, padahal itu videonya 12 menit loh. Itu bisa membuat channel kita hancur tuh. Kenapa? Saya sudah praktek sendiri soalnya. Bergabung dengan grup, kita bermain SEO kita tercetak, cuman itu tidak masuk ke SEO global. Kenapa? Karena kita punya tim. Kalau grup itu punya tim, yang klik ya tim-tim itu semua. Jadi cuma judul keyword kita masuk ke siklus dari tim itu, nggak bisa ke global. Jika kita membuat itu tadi kan kita channel besar, terus channel besar, terus channel kita 3, terus channel besar lagi, itu beda cerita. Kenapa? Dengan menonton channel besar, video kita yang akan kita tonton setelah channel besar itu bisa kemungkinan besar direkomendasikan di channel tersebut. Buktinya apa? Bisa setelah kamu melakukan tindakan tersebut, tunggu 2 hari, lihat di bagian tayangan naik enggak. Itu tahunnya kenapa tahunnya channel kita direkomendasikan ke channel lain itu dari analisa saya seperti itu. Jadi channel kita itu bisa direkomendasikan di channel besar dengan cara bisa dengan mempermainkan penelusuran atau dengan bermain playlist sama. Kita buat playlist 2 atau 3 video channel besar, diisi 3 sampai 5, 1 sampai 3 video besar, terus 4-5 video kita, 6 video besar, 7 video kita, 8-9 video besar. Jadi video kita yang berapa itu? Sedikit, gak apa-apa. Tujuannya apa? Biar kita masuk channel, biar video kita masuk ke sana. Lah ngeceknya gimana? Pastikan dari sini. Dari mana Anda tahu mana itu bisa direkomendasikan? Lihat Creator Studio dalam waktu 2 hari ada berapa penayangan, tayangan. Penayangan kan ya, penayangan ada orang yang menonton video kita. Tayangan adalah video kita ditampilkan berapa kali dalam siklus itu, begitu. Coba ya, apa buktinya? Bisa kan tanya seperti itu kan, apa buktinya channel kita itu bisa direkomendasikan di channel lain? Yaitu tadi, coba kita lihat, kita bermain itu. Mungkin untuk tahun ini masih worth it ya, untuk cara itu ya, bisa kan kita nanti bisa tetap bereksperimen lagi biar tidak ketinggalan dalam artian tidak ketinggalan algoritma. Mungkin tahun ini masih worth it. Gini yaitu tadi, kita search SEO, ya kan? SEO besar 3 kali. Pertama gini, kalau pengen nggak bingung, 1 penelusuran, 1 rekomendasi, 1 penelusuran lagi untuk channel besar, dan keempat penelusuran lagi channel kita. Kelima rekomendasi untuk channel kita, keenam penelusuran channel besar, ketujuh penelusuran channel besar, 8, 9, 10 channel kita. Rekomendasi penelusuran monggo yang 7 sampai 10. 2 hari coba dilihat dalam tayangan berapa. Bukan penayangan loh ya, penayangan kan orang menonton video kita, tapi kalau tayangan video kita ditampilkan di global YouTube, artinya global adalah seluruh penonton YouTube yang ada di YouTube berapa ribu. Nah itu lah, itu kan gampang ini, tapi kan yang penting penayangan tetap lagi itu kembali ke masing-masing channel. Itu kita buat thumbnail sebaik mungkin, kita buat clickbait, tapi clickbaitnya yang mengarah ke videonya, jangan melenceng, jadinya penonton nggak kabur.
karena berbeda sama clickbaitnya. Ya, kemungkinan demikian dulu video yang kemungkinan menurut teman-teman tidak bermanfaat, tapi menurut yang lain ada yang mungkin bermanfaat. Terima kasih, kalau tidak ya mohon maaf. Ini hanya sekedar penyampaian pengalaman yang saya lakukan dan saya aplikasikan dari tutorial yang lain. Saya aplikasikan dengan cara gimana untuk merekomendasikan videonya, dan untuk tayangan mungkin masih di channel ini mungkin masih sepi, tapi di channel lain alhamdulillah sudah naik tayangan sampai 1.500. Dari tayangan 1.500 kita dapat klik berapa, itu semua tergantung dari channel teman-teman. Jadi saya tidak bisa memaksa pasti akan ramai, tapi setidaknya channel kita tidak sepi dari tayangan. Wah gini nggak dapat apa-apa, setidaknya kita kan channel kita muncul terus di channel besar gitu loh. Kalau dimuncul channel besar terus, pasti orang kan merasa kok channel ini muncul terus ya, coba tak klik. Kadang-kadang seperti itu, enak apa enggak video ini gitu loh. Udah, demikian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel terus berkembang. Dan salam YouTuber pemula. Bye bye.